Terima kasih, Pak. Ya, balik lagi ya. Zimbabwe, kasus Zimbabwe, bank sentralnya belum independen, ya, belum independen. Artinya masih di bawah otoritas, di bawah pemerintah atau otoritas fiskal, ya, jelas ya. Terjadi defisit fiskal karena ya Zimbabwe butuh dana pembangunan atau apapun lah, pokoknya terjadi defisit fiskal. Kemudian pemerintah Zimbabwe ini langsung saja tunjuk bank sentralnya karena mungkin gubernur bank sentralnya di bawah bank sentral atau bank sentralnya tidak independen lah gitu ya. Akhirnya bank sentralnya apa? Menerbitkan uang beredar, ya. Bahasa yang lainnya bisa seigniorage gitu ya, atau apapun lah caranya. Pokoknya menerbitkan saja uang yang beredar. Sehingga kalau uang beredar terlalu banyak artinya apa? Ya ibarat jambu kan, atau berasnya terlalu banyak, atau panen raya lah. Kalau uangnya terlalu banyak artinya apa? Nilai uang jeblok atau hancur, turun drastis ya, namanya inflasi. Bahkan ini kasusnya hyperinflation ya, inflasi yang terlalu, kan uang itu sampai tidak ada nilainya lagi. Ya makanya mungkin harga pisang goreng di sana mungkin harganya 100 juta gitu ya, atau harga mobil 1 triliun gitu kan, karena uangnya sudah tidak ada nilainya lagi. Akibat apa? Akibat bank sentralnya ya untuk membiayai defisit ini ya cetak saja uang. Ya. Nah, kalau kita Covid kemarin, kalau kita Covid, Bu Sri Mulyani ingin nih menerbitkan SBSN. Terus siapa yang beli? Masyarakat juga kan terjadi kolaps kan? Masyarakat juga sama, usahanya juga jeblok. Ya mungkin ada sebagian di antara kita investor ada gitu kan. Tetapi siapa sebenarnya pembeli utama itu? Pembeli utamanya adalah bisa bank umum, dan yang paling akhir adalah yang ujung ya, yang bisa mencetak uang, yang memiliki otoritas moneter, yaitu bank sentral. Tetapi kemarin Gubernur BI mau nggak? Mau nggak? Tidak sembarang mau, karena apa? Concernnya adalah terkait inflasi. Juga sama. Masalah rate-nya juga, ini SBSN misalnya. Di pasar ini 6% misalnya ya. Masa ke BI 6% juga? Kami juga kan punya neraca. Nanti kewajiban BI juga nanti banyak dong. Ya kewajiban pemerintah banyak, aset BI juga nanti asetnya banyak, buat apa juga? Nanti semakin banyak lagi inflasinya kan? Ya. Jadi akibat independensi bank sentral ini bagus ya. Bagus, dan memang harus independen, karena kalau tidak independen itulah fenomena yang terjadi ketika kita di zaman Orde Baru ya, di mana nilai tukar itu sebenarnya jatuh ya, nilai tukar itu sebenarnya kita jatuh saat itu. Ya mungkin mungkin kalian tahu ketika krisis bisa jadi 17.000 ya, dari tadinya 2.500. Sebenarnya nilai tukar itu bukan 2.500. Secara real value-nya itu mungkin sudah 15.000, 14.000 ya. Cuman pemerintah mempertahankan saja 2.500 untuk apa? Untuk supaya kemarin saya bahaskan daya saing produk domestik masih bagus ya, sehingga ekspornya masih murah, sehingga kita bisa jual produk-produk ekspor itu semakin murah, masih murah gitu ya, sehingga net ekspor kita semakin bagus lah, sehingga growth-nya tinggi ya. Nah itu ketika zaman Orde Baru. Nah Undang-Undang Bank Sentral ya tahun 99 ya mengamanatkan bank sentral harus independen, tidak bisa diintimidasi, bukan tidak boleh berkoordinasi, harus justru berkoordinasi, tapi kebijakannya ini harus sesuai dengan visi misi BI. Sesuai dengan visi misi BI, silakan kalau ke website BI kalian bisa cek bahwa tujuan utama bank sentral adalah menjaga stabilitas inflasi ya, dan juga nilai tukar dan sistem pembayaran. 3 hal itu. Jelas ya. Nah, apa hubungannya dengan pasar itu? Ya, sukuk ya, pasar sukuk. Pasar sukuk itu lebih ininya lagi berarti pasar keuangan ya.
pasar keuangan. Ya, pasar sukuk itu adalah pasar keuangan. Mungkin kalian kan kemarin sudah bahas juga kan di sini nih, kuliah saya nih. Nah, ini ya, saluran nilai tukar ya, saluran nilai aset. Ya, bahwa SBI sekarang kan ini juga, atau kemarin inginnya pemerintah itu punya aset di sini ya, aset pemerintah atau sukuk itu ya, BI ingin membeli sukuk ini secara langsung dengan melalui bukan mekanisme ini. Ya, atau sekarang pun sama, BI rate itu diturunkan kan dari 4 menjadi 3,75. Amerika bahkan US lebih drastis lagi, hampir zero ya. Zero Fed fund rate-nya itu hampir 0, sekian gitu ya, 0,25 atau 0 berapa gitu. Ya. Artinya apa? Ini supaya harga-harga aset itu atau semakin aset-aset yang lain ya, termasuk T-bills gitu ya, itu bisa atraktif. Ya, bisa atraktif. Karena kondisi saat ini kita itu ingin Y itu naik. Y itu naik ya, karena Covid ya. Ingin investasi naik, ingin konsumsi juga naik. Ya, dengan stimulasi moneter. Tetapi kan BI juga tadi saya dicek, BI itu ada concern P kan? Nah, makanya dilihat apakah P ini bisa terjaga atau tidak ya dengan ekspansi moneter ini. Kalau kira-kira terjaga ya silahkan. Kalau masih terjaga ya, inflasinya masih terjaga gitu ya, ya silahkan turunkan suku bunga ya, atau Fed fund rate ya, atau SWBI ya, atau silahkan beli sukuk ya, atau silahkan beli obligasi pemerintah. Yaitu hubungan antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal. Jadi di sini itu sebenarnya ada aset-aset fiskal nih, ada aset-aset SBSN, ada aset-aset kita itu membeli aset-aset negara, ya, membeli aset-aset negara. Yang belinya bisa BI, yang belinya juga bisa masyarakat, ya, bisa masyarakat. Ya, sehingga dengan adanya defisit fiskal sekarang, ya, itu saya tadi tanya terkait utang luar negeri. Coba ada nggak hubungannya antara apa yang terjadi di pasar keuangan, di pasar modal gitu ya, yang sudah berkembang dengan pasar keuangan yang belum berkembang dengan utang luar negeri. Ada hubungannya nggak? Coba saya tanya. Ada hubungannya nggak? Elsa kemarin saya tanya nggak ada nih. Elsa, ada hubungannya Iya, nggak? Pak. Ada hubungannya nggak antara utang luar negeri dengan pasar keuangan yang belum berkembang? Ada hubungannya nggak? Coba, kita misalnya Ibu Sri Mulyani nih, kebijakan moneter ya, kebijakan fiskal. Wah, ini kita gimana nih? Perlu dana pembangunan gitu ya. Perlu menerbitkan sukuk. Tapi pasar sukuknya belum berkembang. Masyarakat tidak aware terhadap sukuk atau surat berharga. Apa tendensinya? Kecenderungannya gimana? Kalsa? Iya, bentar, Pak. Kecenderungan mencari sumber pembiayaan yang lainnya apa nih yang dilakukan pemerintah? Jangan, nggak usah Google ya, coba pakai logika aja. Ini sumber pembiayaan pemerintah itu apa sih? Satu, dari pendapatan pemerintah ya. Ya. Yang kedua, kalau ada defisit sedikit, ya pinjam. Ya, bahasa Jadinya minjam sama negara lain, Pak. Ya, itu namanya apa? Atau lembaga keuangan yang lain apa?
IMF misalnya atau World Bank. Apa namanya? Apa namanya? Benar, Pak. Utang, Utang. luar negeri, ya. Ya. Utang luar negeri, karena pasar keuangan kita belum berkembang. Ya, kalau itu sukuk juga surat utang kan, betul. Tapi kan ini bukan hanya. Tapi yang pertama concernnya adalah bahwa pembeli sukuk kan pasar domestik. Kita kan coba pemerintah bisa nggak diatur-atur oleh masyarakat yang punya sukuk? Ya punya kewajiban mengembalikan, iya. Tapi kan kalau utang luar negeri, ibarat kata ketika krisis, kita menandatangani letter of intent karena pemerintah IMF itu ingin mengutangkan kepada pemerintah Indonesia sehingga kita itu harus melakukan privatisasi. Indosat saat itu kemudian dijual. Ya, perusahaan-perusahaan BUMN yang prospektif malah yang bagus tuh harus dijual, harus diprivatisasi. Jadi ada concern ke arah sana ya. Jadi development di pasar keuangan ya, dan juga di sini termasuk bagaimana instrumen-instrumen pasar keuangan syariah bisa kemudian dijadikan solusi supaya kita itu tidak lagi bisa diintimidasi ya, diintervensi oleh kebijakan atau oleh negara asing. Ya. Ini beda kan, kalau pasar sukuknya sudah berkembang kan terbitkan saja sukuk. Kita beli sukuk kan bisa bantu pemerintah juga ya dengan akad yang halal. Benar nggak? Pemerintah ingin membangun gedung kalian, gedung FEM. Kemarin kita undang tuh Bu Dwi ya, dari Kementerian Keuangan ya, yang pasar keuangan pasar sukuk ya. Tutup ya. Kita kan daripada pinjam ke asing, lebih baik kita bekerja sama dengan masyarakat Indonesia yang kira-kira memiliki dana yang kemudian diinvestasikan ke instrumen-instrumen ya pemerintah ya melalui pasar sukuk. Ya, ada sukuk retail, ada sukuk tabungan, ada sukuk korporat dan seterusnya. Sehingga ekonomi itu berjalan di antara kita dan kita tidak punya pretensi untuk bisa mengintimidasi atau mencampur tangan negara kita kan. Ya. Jadi itulah pentingnya kenapa pasar keuangan itu harus develop ya, harus berkembang. Ya, termasuk instrumen-instrumen keuangan syariah yang bisa menjadi solusi. Ya. Dari satu sisi kan kita ada concern kehalalan baik dari sisi konsumen maupun juga kita concern ke negara kita nih harus dengan akad-akad yang halal secara syariah. Paham ya? Jelas ya? Nah, itu ada hubungannya juga dengan kebijakan moneter. Ya, dengan kebijakan moneter. Di satu sisi yang lain, dari sisi moneter, inflasi juga akan lebih terjaga kalau BI menganggap bahwa dengan pasar sukuk yang develop gitu ya, artinya kan kita bisa negosiasikan gitu ya, rate-nya, yield-nya berapa gitu ya. Terus kemudian kita ukur bersama-sama ya, target inflasinya apakah bisa tercapai. BI akhirnya pada kesimpulan kita menerbitkan yang jadi BLT segala macam itu yang 400 triliun itu ya dari situ asalnya. Ya, dari penerbitan surat utang atau obligasi atau sukuk negara. Ya. Ya, sukuk negara. Jelas ya. Jadi itu kira-kira gambaran mengapa kebijakan moneter ini ada hubungannya dengan kebijakan fiskal dan ada hubungannya apa yang terjadi di pasar fiskal ya. Jadi dalam konteks ini ya, coba saya cek ya ke kalian nih. Ini apa? Nah, ini apa ini? Ini apa? Pasar apa ini? Ini kan pasar keuangan ya. Pasar keuangan ini oleh perbankan ya, ini juga oleh perbankan, ini oleh perbankan, bukan di sini ya. Jalur aset nih. Nah, di sini. Ya. Ini kan pasar keuangan ya. Pasar keuangan di mana di sini juga ada instrumen fiskal oleh pemerintah.
Jadi di sini udah banyak sekali aktor-aktor yang terlibat. Bank sentral, ya, bank umum, ya, atau sistem keuangan, dan di sini ada juga yang terlibat adalah kebijakan-kebijakan instrumen-instrumen fiskal, ya. Dan di sini adalah apa yang terjadi di masyarakat. Apa yang terjadi di masyarakat, ya, investasi, konsumsi, ya, ini dunia usaha, ya, ini masyarakat. Ujungnya adalah Y naik gitu ya, C naik atau P juga naik. Jelas ya. Jadi coba kalau saya tanya, bagaimana dampak makroekonomi penerbitan sukuk? Ya. Coba, dampak makroekonomi penerbitan sukuk. Kira-kira seperti apa? Coba saya tanya. Ada yang bisa jawab nggak? Dampak makroekonomi penerbitan sukuk. Novia Rosmala. Iya, Pak. Ya, coba dampak makroekonomi penerbitan sukuk apa dampaknya? Untuk makroekonominya mungkin ketika sukuk itu dipakai untuk pembangunan kesejahteraan, terjadi pembangunan ya Pak untuk uangnya. Kalau dipakai untuk mengendalikan uang, misalkan menyerap uang ketika berlebihan, jadi bisa mengendalikan inflasi. Bukannya nambah uang? Bukannya nambah uang? Misalkan kalau sukuk. Ini pemerintah menerbitkan sukuk. Uang yang beredar tuh naik apa turun? Turun, Pak. Kan masyarakat, kalau retail, berarti uang dari masyarakat jadi ke pemerintah. Ya itu kalau dari pemerintah ke masyarakat nggak ada hubungannya. Tapi kalau yang beli sukuknya BI. Kalau yang beli sukuknya BI, oh iya. Naik ya. Yang beredarnya jadi naik, iya benar Pak kalau ya. BI. Ya. Jadi itu hubungannya bahwa memang penerbitan sukuk itu ada dampak inflationary. Ada dampak inflasi. Ya tetapi kan tidak ada masalah kalaupun ada kenaikan harga, tapi kan income juga naik. Ya ini kan paling sepadan nih Y dengan P ini ya, ini P ya. Ya, coba secara makro juga sama kan kelihatan, coba pakai ISLM. Kalau suku dinaikkan artinya apa? Maka tax min TR G-nya akan naik kan? Sukuk itu kan maka G akan naik. G naik maka Y akan naik ya. Benar nggak? Suku kan ini G naik ya. G naik maka IS naik gitu ya. IS geser gitu ya. IS naik maka Y akan naik. Nanti di ADAS-nya maka gimana? Akan Y naik, P naik. Jelas ya? Jadi sukuk itu pasti berdampak inflasionary. Ya, tapi kan itu kan trade off sebenarnya antara Y dengan P itu ada saling trade off. Ya. Jadi wajar kalau income naik, kalaupun harga naik misalnya inflasi kan wajar tuh tiap tahun tuh ada 1%, 2%. Tapi kan kalau growth-nya 5%, ya, kalau growth-nya 5% artinya pendapatan seluruh masyarakat ya simpan taruh naiknya 5%. Tapi kenaikan harga 1% kan nggak ada masalah sebenarnya. Income kita naik. Jelas ya? Jadi dalam kerangka kebijakan, kalau ini takdirkan nih nanti ya, mungkin ada yang di Kementerian Keuangan, ada yang ada di OJK, ada yang di BI. Ini kan semuanya nih, OJK di sini ya, terus BI di sini, Kementerian Keuangan ada di sini, atau Anda jadi bisnismen gitu ya, di sini ya, masyarakat. Ini kan semua aktor ekonomi nih ya. Jadi memang itu harus bekerja sama gitu ya, harus bekerja sama. Harus saling bahu membahu membangun negara ini daripada kita itu menjemaskan diri ke kubangan hutang
utang luar negeri udah akadnya bunga berbunga gitu ya, udah ke luar negeri. Kalau luar negeri kan tidak ada nasionalisme. Tapi kalau kita beli sukuk, ya beli obligasi pemerintah itu sukuk ya, yaitu kita sama saja dengan membantu pemerintah untuk ya untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur. Proyek-proyek infrastruktur ini pun nanti nih akan kalau kalian belajar makro kan, ini akan mempunyai dampak multiplier. Benar nggak? Bangun jalan, bangun jembatan. Kok buat apa sih bangun jalan ngabis-ngabisin uang? Memang ekonomi itu lari ke siapa? Kita bangun ke kontraktor, ke Wika misalnya. Wika itu kan BUMN. Jadi pendapatannya oleh BUMN itu sendiri. Wika punya karyawan, karyawannya nanti punya gaji. Ya, gaji pegawai karyawan Wika itu kemudian belanjakan lagi kepada warung-warung tetangganya. Ya. Atau dia punya anak disekolahkan ke lembaga pendidikan. Kemudian lembaga pendidikan itu nanti punya guru, digaji gurunya. Jadi ekonominya akan berdampak multiplier yang bagus. Ya. Jadi atau ketika bangun jembatan di situ ada warung-warung ya bisa jualan untuk pekerjaannya, itu kan nanti income-nya naik juga semuanya. Ya. Dengan daya apa? Kita hanya beli sukuk untuk membiayai bahwa pembangunan jembatan itu bisa terjadi. Ya, daripada pemerintah utang luar negeri. Ya, jadi ada sukuk itu ada nilai tanda petik ya. Saya bukan promosi sukuk ya. Ya ada nilai jihadnya gitu kan untuk kita bisa membiayai proyek-proyek pembangunan. Ya di samping kita dari sisi sukuk ini Islamic komersial ya, komersial market. Jadi kita juga dari sisi investasi mungkin bisa ada nilainya, ya ada nilai tambahnya gitu. Jelas ya. Jadi itu hubungan antar pasar gitu ya. Nah ini terkait kebijakan moneter nih. Ya. Itu ya. Kebijakan moneter ketika ada Islamic banking ya. Kemarin kan sudah dibahas bahwa tetap ya kalian harus cek ya kerangkanya masih kerangka bukan masih ya, ini masih applicable ya. Masih applicable bahwa kerangka ISLM ya, kalau kalian belajar makro juga kan Islam gitu ya. Bahwa dampaknya itu sama sebenarnya, dampaknya sama antara menerbitkan sukuk dengan obligasi retail pemerintah yang konvensional itu sama saja dampaknya gitu ya. Ya kalau dalam ini kan interest rate ya. Tetapi kalau ini kan kita bisa namanya mudharabah selling rate gitu ya. Kalau dalam obligasi ini obligasi pemerintah yang konvensional yaitu namanya mungkin yield ya, yang itu berdasarkan bunga. Tapi kalau dalam sukuk itu namanya yang namanya yield juga, tapi akadnya kan sudah akadnya bisa akad ijaroh ya, bisa akad nanti jual beli gitu ya, dan seterusnya, akad yang diperbolehkan secara syariah. Nah itu tetapi dampak makronya itu sama. Makanya kalian bisa cek ya buku Miskin ya, yang makroekonomi yang ISLM itu, atau bukunya Menkyu ya. Jadi kalau Anda nanti penelitian terkait sukuk, misalnya bagaimana dampak makroekonominya pakai time series segala macamnya, ini harus dipakai, dan ini dampak makroekonominya itu sejalan dengan indikator-indikator yang lain ya. Ini ya video yang ini. Nah, bahwa kita itu hidup dalam dual monetary approach ya. Jadi ada dual banking system ya gitu ya. Ada dual banking system. Bedanya apa? Ya berarti kalau kita sebagai masyarakat ya itu dihadapkan pada dua instrumen yang ada, yang konvensional dengan syariah, atau kita sebagai bank sentral ya BI, kita itu dihadapkan dengan dua sistem dalam tanda petik environment ya, sistem environment ya. Ada yang orang itu yang masih tidak aware terkait syariah compliance, sehingga misalnya dengan akad suku bunga gitu ya. Dan yang kedua ada orang yang aware dengan akad-akad
yang menurut mereka diyakini, yaitu itu syariah compliant misalnya. Nah, sehingga dalam kondisi ada dual banking system itu, ya, maka kita harus ini konteksnya kalau kita belajar kalau kita konteksnya kebijakan moneter adalah kita itu harus ya mengakomodasi orang-orang, ya, harus mengakomodasi, ya, dan ini bagus sekali. BI itu tidak ada BI, ya, Bank Sentral itu tidak ada membedakan gitu perlakuannya, dalam artian kalau bagi pasar keuangan syariah atau kita sebagai misalnya yang concern terhadap itu, BI sediakan fasilitas itu, ya. Kenapa nggak langsung dimusnahkan saja yang lainnya? Ya kan nggak bisa, ini kan lebih duluan mereka kan. Mereka yang konvensional kan lebih duluan gitu. Bahkan yang konvensional sistem kan lebih duluan developnya, lebih duluan berkembangnya. Pasar obligasi itu dari zaman dulu sudah ada, ya. Pasar bond government itu dari dulu sudah ada. Bank konvensional dari dulu lebih duluan daripada bank syariah. Jadi bahkan kebijakan Islamic finance, ya, atau Islamic banking itu secara umum itu tidak karena masih early stage gitu ya, tidak lebih maju kan, belum lebih maju daripada yang konvensional, sehingga dalam konteks kebijakan moneter ini ya harus ada rekomendasi khusus gitu ya yang didesain ya untuk bisa mengakomodasi dual banking system ini. Paham ya? Nah, ini keywordnya. Kita harus bedakan antara Islamic Bank, Islamic Banks, Islamic Banking, dual financial system. Islamic Bank, ini bicaranya kita satu bank. Kuliah SKPS, kita belajar dari bank dulu. Ya, atau bank dan keuangan. Nah, Islamic Banks, ini bank-bank berarti kan? Banyak bank berarti. Kalau kita bicara BRI, BCA, atau BRI Syariah, atau BSM, itu namanya Islamic Banks. Nah, kalau Islamic Banking, ini apa? Perbankan. Bahasa Inggrisnya itu perbankan, ya. Kalau perbankan berarti sistem perbankan, ya. Jadi industri perbankan. Jadi seluruh bank berarti yang kita bicarakan. Ya, yang ada dalam sistem perbankan dalam domestik dalam negeri gitu misalnya, ya, itu Islamic Bank. Ya, ada lagi terminologi dual financial systems. Ya, berarti kan ada dua sistem perbankan, ada dua sistem keuangan. Ada yang syariah, ada yang konvensional. Itu namanya dual financial system. Nah, ada hubungannya dengan monetary policy. Kenapa? Yang tadi saya bahas, bahwa monetary policy itu nanti ada hubungannya nanti dengan apa-apa yang terjadi dalam pasar keuangan, salah satunya bank sebagai pelakunya. Ya, jadi ada monetary policy. Bahkan kita kemarin sudah bahas ya. Ini videonya kalian bisa cek lagi ya. Itu video dasar daripada ini, makanya saya gambarkan itu biar kalian tahu flowing daripada monetary policy itu seperti apa ya. Monetary policy itu seperti apa ya. Dan ini ada mekanisme transmisinya. Dan mekanisme transmisi kebijakan moneter ini ada efektif, ada tidak efektif. Atau kurang efektif. Itu yang pertama. Berarti masalah efektivitas. Betul nggak ini bisa mempengaruhi output? Betul nggak ini bisa mempengaruhi inflasi? Itu masalah efektivitas. Yang kedua masalah efisiensi. Ya, betul nggak? Ini seharusnya rancangannya nih, output ini menurut hitung-hitungan ini ingin naik misalnya GDP-nya 5%. Tapi kenyataannya tidak ada pengaruhnya, bahkan pengaruhnya cuma hanya misalnya 1%. Berarti kan tidak efisien kebijakan moneter itu. Ada pengaruhnya, betul, dari sisi efektivitas ada gitu ya, ada pengaruhnya. Tetapi dari sisi efisiensi tidak efisien, terlalu banyak biayanya yang dikeluarkan daripada hasilnya. Itu masalah efisiensi. Kenapa terjadi inefisiensi? Berarti ada jalur-jalur kebijakan moneter yang itu tidak ada tersendat misalnya. Sehingga menyebabkan kebijakan moneter itu tidak efisien. Kenapa? Ya karena misalnya satu kebijakan moneter tidak direspon oleh pasar. Ya.
penurunan suku bunga SBI atau penurunan SWBI ini ternyata tidak direspon oleh bank perbankan dengan penurunan suku bunga deposito, dan juga suku bunga kredit juga tidak berturun, sehingga kalau suku bunga kredit namanya rigiditas. Ya, ada inersia kalau dalam bahasa fisika itu. Jadi apa yang diinikan bank sentral itu tidak direspon atau sedikit responnya, sehingga ujung-ujungnya kenaikan inflasinya juga tidak sebesar yang diharapkan. Nah, itu efisiensi namanya. Ya, itu efisiensi dalam kebijakan moneter ya. Nah, ada hubungannya dengan operasi-operasi moneter yang ada. Bukan kalau dalam konteks syariah, ini bukan hanya efektivitas, bukan hanya efisiensi, kita juga harus disyarat syariah compliance. Satu kebijakan satu instrumen moneter ini apakah comply nggak dengan sistem perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Nah, yang terakhir ada hubungannya dengan sukuk market. Tadi sudah kita bahas ya, bahwa ternyata kebijakan moneter itu nanti akan direspon juga dalam pasar-pasar keuangan, salah satunya adalah pasar sukuk ya, atau pasar utang negara ya. Referensinya kalian bisa baca ya. Ini saya sudah share juga tuh kayaknya nih ke siapa, kelompoknya Alvin dan kawan-kawan ya. Nih baca ini ya. Tadi juga ada Pak Umar Capra ya. Umar Capra bilang tadi ada satu quote menarik tuh dari Pak Umar Capra ya, bahwa bank umum itu harus menyerap harus menyerap sukuk ya, aset-aset bank umum yang idle itu harus dibelikan sukuk ya, atau bank sentral juga daripada hanya instrumennya misalnya SBI atau SWBI, lebih baik belikan saja itu instrumen keuangan oleh pemerintah. Itu ya ide dari Pak Umar Capra itu ya, Islamic Monetary Policy. Ada beliau menerbitkan satu buku ya, Islamic Monetary Economics gitu ya. Itu ada hubungannya dengan pasar keuangan gitu ya. Nah, baca juga ini Channels of Monetary Transmission ya. Ini miskin. Ada juga yang Islamic Finance-nya nih ya, Financial System and Monetary Policy in an Islamic Economy ya. Ini Han dan Mirakhor nih, Abbas Mirakhor ya. Juga sama, Han juga ada dua nih, Islamic Banking Experience in Islamic Republic of Iran and Pakistan ya. Jadi kalian bisa baca nih referensinya ya. Nah, kita sekarang akan merujuk ini ya. Referensi yang lainnya bisa kalian baca ya. Ya, bisa kalian cek. Nah, apa sih challenge-nya? Challenge-nya tentu saja kalau kita bank sentral nih, Pak Periwarjio itu concern loh Pak ya ke Islamic economics itu ya, concern, sehingga beliau itu nanya, nih kita nih punya kebijakan moneter, apa yang syariah compliance ya? Oh, ternyata kita itu memiliki core prinsipal yang harus dipenuhi ya. Jadi ini challenge bagi bank sentral. Bank sentral kan tinggal nanya ke DSN atau ke siapa. Ya. Challenge yang lain tentu saja yang lain ini sama ya, micro financial background ya, macro financial dan monetary policy framework of countries. Jadi ada framework monetary policy yang itu spesifik, unik, terjadi, dan ini tiap negara akan berbeda ya, saluran-salurannya. Ya. Nah, ini nih baca ya Pak Abbas dan Mirakhor ini bahwa apa sih sebenarnya ide dasar daripada kebijakan moneter Islami ya. Wah, ini strongly ya, anchor by profit and risk sharing principle ya, bahwa kita itu tidak lagi berdasarkan suku bunga ya, tetapi kita itu harus berdasarkan akad-akad syariah. Apa itu misalnya? Ya bisa basisnya jual beli kalau sukuk misalnya, atau ijaroh, atau bahkan yang lebih bagus lagi adalah equity base ya, di pasar musyarakah, mudharabah ya, kalau dalam pertanian muzaroah. Itu yang harus kita promosikan. Kalau basisnya suku bunga, nanti yang akan terjadi dalam perekonomian adalah bubble yang akan terjadi. Dan ada inequality. Inequality dalam artian yang penerbit kapitalisnya ini semakin kaya. Sebenarnya yang punya utang, yang punya kewajiban itu akan cenderung termarginalkan gitu ya. Jadi kenapa akad-akad itu ya, akad-akad finansial gitu menurut Pak Han dan Mirakhor ini harus berdasarkan prinsip syariah, karena di satu sisi masalah keadilan ya, masalah keadilan,
Yang kedua adalah masalah bahwa secara stabilitas sistem keuangan, ya, secara stabilitas sistem keuangan stabilitas sistem keuangan ini harus nanti akan lebih solid gitu ya, harus lebih solid gitu ya daripada akad-akad konvensional gitu ya. Nih kalian harus baca ini ya. Nah ini paper-papernya nih ya. Jadi ide dasarnya adalah bahwa perilaku ya perbankan dengan akad loss sharing itu akan berbeda dengan akad-akad secara konvensional, gitu ya. Oh, itu di-share tuh ya oleh Akbar dan kawan-kawan ya. Oke ya. Sehingga efektivitas efektivitas kebijakan moneter ini akan bisa berbeda ya. Bisa lebih efektif daripada akad konvensional. Bisa lebih solid, bisa lebih menguntungkan, bisa lebih equitable, bisa lebih adil daripada akad-akad yang dilakukan oleh secara konvensional, gitu ya. Oke ya. Jadi ini seluruh dunia ya, di seluruh dunia tendensinya adalah bahwa memang dual banking system ya, dual banking system. Hanya mungkin negara Iran saja, ya, negara Iran saja yang mungkin yang full ya Islamic banking. Jadi kalau di sana pasti akad-akadnya sudah akad sesuai syariat. Itu jangan dikira. Kemarin saya amazing juga dengan Bu Dwi ya, bahwa ternyata Arab Saudi pun juga itu obligasinya bukan sukuk ternyata yang dia terbitkan, masih obligasi berbasis suku bunga. Jadi artinya kan sebenarnya dual banking system juga atau dual financial system juga di sana. Ya. Dan ternyata kalau kita belajar sukuk ya di dunia itu Indonesia itu salah satu best practice ya. Indonesia itu salah satu best practices ya. Jadi mungkin karena kecenderungannya kita punya dana mempunyai kita itu ingin sumber pembiayaan pembangunan yang besar gitu ya, sehingga sukuk ini benar-benar didevelop oleh pemerintah gitu ya, oleh Kementerian Keuangan gitu ya, untuk bisa berkembang. Dan instead of kita utang luar negeri, lebih baik pasar keuangan domestik yang kita perjuangkan ya, yang kita develop gitu ya. Di Indonesia, Malaysia itu salah satu best practices ya, penerbitan sukuk di dunia ya. Jadi kita kalau belajar sukuk, hanya kemarin ada kuliah ekonomi keuangan syariah internasional gitu ya, bahwa kenapa sih tidak atraktif kita itu beli sukuk asing? Ya karena di Indonesia juga sudah cukup banyak instrumen sukuk ya, dan sudah bahkan bukan hanya sukuk government ya, tapi corporate bonds ya, corporate sukuk sudah banyak ya. BUMN tuh kalian tuh pasti coba kalau merilis sumber pembiayaan ya, BUMN itu di samping obligasi retailnya, obligasi yang sifatnya untuk konvensional gitu ya, tapi juga ada instrumen sukuknya. Jadi kita bisa memilih. Dan biasanya oversubscribe ya, jadi banyak permintaannya. Artinya kita itu kecenderungan investasinya luar biasa ya, gitu ya. Kita ingin bisa ada instrumen-instrumen investasi yang sesuai syariah dan itu peminatnya sudah banyak ya. Banyak. Ya. Nah, Islamic Bank itu tidak bisa mengisolasi diri. Ya. Makanya pasti berhubungan dengan yang konvensional gitu ya, karena kita juga belakangan. Bahkan ini ya, jadi kalau ini sering banyak pertanyaan seperti ini. Misalnya ada shock, ada guncangan makro, variabel makro yang lain. Apakah makro ini hanya dampaknya ini hanya terjadi untuk bank konvensional? Ya sama, bank syariah juga merasakan, namanya exogenous shocks ya. Jadi kita juga sama mengalami shock yang sama. Ketika terjadi shock misalnya karena COVID, apakah ini hanya dialami oleh bank konvensional? Ya sama, bank syariah juga. Ya, jadi shock makroekonomi itu dirasakan sama. Jadi sehingga bank sentral perbankan syariah itu tidak isolated, tidak
berdiri sendiri gitu ya. Atau shock permintaan dari masyarakat sama. Ya. Juga ada masalah macroeconomic management, bahwa sama saja secara makro itu manajemennya sama. Cuman kita nih justru idenya adalah bagaimana kita itu menyediakan banyak alternatif ya di pasar saham, misalnya di pasar obligasi, di pasar keuangan yang lain, di pasar uang antar bank yang kemarin kita sudah bahas gitu ya. Itu kita coba sediakan ya, sediakan alternatif-alternatif, bahkan kalau bisa alternatif itu di kemudian hari ya nanti bisa mengungguli yang konvensionalnya. Sehingga orang juga mulai aware, wah ternyata ini lebih enak, lebih nyaman, lebih menenteramkan. Seperti hanya di luar negeri sudah banyak sekali peminat-peminat sukuk itu. Yang membeli sukuk itu bukan hanya bisa orang Islam loh, tapi bisa yang lain siapa. Termasuk yang menerbitkan sukuk. Termasuk yang bisa menerbitkan sukuk itu siapa? Terserah. Ya, saya kemarin ke kalian sampaikan ya bahwa ternyata di Halle Saale, saya kan pernah di Jerman tuh, saya lihat berita, loh Halle Saale ada sukuknya, bahasa sukuk gitu ya. Satu Pemda ya, pemerintah daerah, Halle Saale itu menerbitkan sukuk. Karena apa? Bagi mereka sukuk ini lebih sepertinya secara makro prudensial gitu ya. Ini lebih dari sisi stabilitas ya, ke terms of payment-nya dan seterusnya itu lebih bagi mereka lebih preferable ya. Dan dari stabilitas makro juga kemudian akan. Jadi keunggulan-keunggulan ini yang harus dikemukakan ke depan. Ya. Anda kan nanti akan nanti bekerja di mana gitu ya. Jadi ya fastabiqul khairat saja gitu ya. Fastabiqul khairat. Bahkan ini bukan hanya fastabiqul khairat, kita harus menyediakan alternatif yang memang inilah yang dan harus meyakinkan ya perilaku secara makroekonomi kita itu lebih menenteramkan, lebih adil ya, lebih equitable dan seterusnya. Ya, seperti itu ya. Jadi karena bank syariah ini tidak isolated ya, tidak berdiri sendiri dalam kerangka kebijakan moneter gitu ya. Sehingga kita itu punya implikasi tertentu ya terkait kebijakan makro monetary policy yang terkait atau yang berhubungan dengan Islamic banking system, gitu ya. Kalau Anda sekalian misalnya kerja di BI, di bank, ya kita harus dihadapkan dengan masalah seperti ini ya. Bagi yang syariahnya kita harus sediakan ya. Bagi yang lain mungkin ya mungkin preferensinya seperti itu. Ya, oke ya. Nah, sehingga kita itu secara dimensi ininya berarti ya ini secara dimensi kompleksitasnya itu ya sebenarnya dengan keberadaan sistem perbankan syariah ya kalau kita BI misalnya gubernur BI ini lebih kompleks, kita harus menyediakan ya instrumen-instrumen keuangan yang itu harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah ya. Yang apa itu? Yang mengharamkan suku bunga, ya, yang mempromosikan profit loss sharing, gitu ya, dan bahkan monetary policy-nya itu ya harus juga sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, gitu ya. Nah, dengan keberadaan bank syariah kita itu harus mengecek ya bagaimana likuiditas ya likuiditas perbankan syariahnya. Ya, nah tadi terkait fiskal dominance isunya juga ini berpengaruh. Ya, kalau kebijakan fiskalnya terlalu dominan, ya tadi masalah ini akan mengurangi skop daripada monetary policy. Ya, ini kan sudah dibahas nih. Kalau di sininya dominasi fiskalnya terlalu luas atau juga terlalu lemah, maka efektivitas kebijakan moneter juga akan lemah juga, gitu ya. Akan lemah juga. Jadi makanya itulah pentingnya, betul adalah independen, tetapi kita itu antara gubernur bank sentral dengan Kementerian Keuangan dengan OJK ya, OJK itu harus bekerja sama gitu ya untuk tujuan yang diharapkan bersama dan trade off daripada tujuan makroekonomi itu minimal gitu ya. Yang kebijakan seperti itu. Tujuan makroekonomi tercapai, ya efektif berarti
efisien, dan trade off-nya bisa relatif bisa kita jaga, ya, bisa kita handle gitu ya, risk mitigation-nya ya, kira-kira seperti itu. Nah ini kemarin sudah kita bahas ya, ada monetary mechanism, monetary transmission mechanism ya, bahwa, nah ini ya, apa sih efektivitas kebijakan moneter itu dipengaruhi oleh apa gitu ya? Nah ini, intensity of nominal rigidities. Jadi ada rigiditas, ingat nih, yang sebut rigiditas ini. Misalnya kita punya kebijakan menurunkan rate SWBI. Nah kalau di sini rigid, berarti kan kebijakan moneter ini tidak akan terlalu efektif, ya. Ini terlalu rigid, tidak direspon oleh pasar, ya. Atau rigiditas di sini juga ada, ya. Jadi kalau suku bunga atau rate SWBI-nya, mudharabah rate SWBI-nya atau wadiah itu turun, tetapi ternyata di bank syariah tidak turun juga, berarti kan itu ada namanya nominal rigidities. Ya. Nah, kalau dengan kondisi seperti itu bagaimana? Oh, berarti bisa jadi kalau kebijakan moneter melalui jalur suku bunga ini tidak akan efektif misalnya. Kita harus cari jalur yang lain, mungkin jalur balance sheet, mungkin jalur yang lain, mungkin jalur kebijakan melalui jalur financing channel dan seterusnya. Ada juga market imperfections. Nah, itu yang tadi yang saya tanyakan tadi, apa hubungannya pasar keuangan yang tidak efisien atau yang belum berkembang dengan kebijakan moneter, efektivitas kebijakan moneter yang tidak powerful. Yaitu kalau pasar aset yang lainnya tidak berkembang, pasar sukuk tidak berkembang, atau disebutnya market imperfection ya, pasar yang belum sempurna, maka kebijakan moneter melalui nilai aset ini misalnya ya tidak akan powerful juga dampaknya. Jelas ya? Jadi degree of financial freedoms ya atau financial development and openness sama. Kalau kita terlalu close sehingga orang itu tidak bisa keluar masuk pasar atau pembeli asing juga tidak bisa membeli sukuk domestik, maka kan itu akan mempengaruhi efektivitas kebijakan moneter juga. Ya. Potential constraint of the supply and demand side of credit. Ada juga concern, misalnya ada restriksi di pasar-pasar ini. Ya, ingat ya, ini pasar perbankan, ini pasar yang lain selain perbankan, berarti bisa pasar keuangan, bisa juga instrumen fiskal di sini. Ya, ini pasar perekonomian ya, pasar kredit ya, ini pasar investasi dan juga pasar konsumsi gitu ya. Nah, itu kalau terjadi Kalau terjadi constraint itu juga tidak akan mempengaruhi itu pasti akan mempengaruhi dampak daripada kebijakan moneter tersebut. Ya. Nah, kita akan bahas nih kebijakan moneter ini kalau ya kita fokusnya ya sekarang kita ke financing channel, ke interest rate channel, ke exchange rate channel gitu ya. Silakan Anda baca. Nah, ini buku yang kemarin saya bahas tuh ya. Nah, itu kira-kira seperti inilah ya. Bahwa kebijakan moneter itu nanti ada hubungannya terkait interest rate channel gitu ya atau Fed fund rate ya. Nanti hubungannya dengan asset price ya yang tadi tuh. Ya ini kan mirip ini ya. Asset price ya. Atau ada hubungannya dengan exchange rate channel ya. Kemarin sudah kita bahas, dicek lagi videonya saja atau relatif aset. Nah, ujung-ujungnya ke agregat demand, ke Y dengan P. Ya. Tetapi saya sebut tadi, ini itu sangat tergantung rigiditas yang ada di pasar yang bersangkutan dan bagaimana perfection atau kesempurnaan dari pasar-pasar yang ada ini, ya, dan juga freedom-nya, ya, degree of freedom daripada pasar finansial ini. Jadi jalur mana yang dipilih oleh kebijakan moneter ini, ya, jalur mana yang dipilih itu sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor tadi, ya. Jadi kalau kita misalnya jadi Pak Pariwarjio, ya kita harus menganalisa nih kira-kira jalur yang mana di Indonesia yang akan secara efektif, efisien dan dampak trade off-nya itu rendah ya mempengaruhi agregat demand ini. Itu ya.
Interest rate channel sama ya, interest rate channel, bahwa sebenarnya interest rate channel itu adalah ini yang main channel ya, jadi jalur yang standar ya, jalur yang utama sebenarnya dalam kebijakan moneter ya. Gampang bagi BI itu, tingkat SWBI-nya turunkan, nanti juga rate yang ada di pasar keuangan itu akan turun juga ya, yang ujungnya nanti kalau pasar keuangan turun berarti pasar sektor real akan naik, investasi akan naik, konsumsi akan naik, bahkan ADAS akan naik juga ya. Jadi penurunan interest rate itu akan menyebabkan kenaikan output, gitu ya. Ide dari dasar channel interest rate ya. Nah, tetapi bank sentral ini tidak selalu bisa mengkontrol interest rate. Karena apa? Tadi ada rigiditas ya, ada rigiditas di bank sentral, di bank komersial ya, ada di rigiditas di perbankan gitu ya. Dan bahkan apalagi bahwa bank sentral itu tidak bisa mengkontrol di pasar obligasi, tidak bisa. Ya, yield di obligasi tidak bisa. Gitu ya. Jadi itu kenapa interest rate channel itu juga harus memperhatikan bagaimana rigiditas dan juga perfection daripada atau kesempurnaan atau ketidaksempurnaan pasar yang terjadi itu. Ya. Ini misalnya ya, yang bisa mengurangi efektivitas kebijakan moneter yang melalui jalur interest rate channel. Apa misalnya? Absence active interbank market. Jadi puasnya saya sebutnya. Puasnya tidak terlalu berkembang ya, sama tidak akan efektif juga. Kalau pasar uang antar bank syariahnya tidak berkembang, maka interest rate channel ya melalui jalur penurunan SWB itu tidak akan direspon oleh pasar gitu ya. Itu ya. Itu idenya. Ya. Atau yang saya sebut link antara short term dengan long term interest rate itu tidak terjadi. Nah, ini kan short term interest nih. Ini kan short term interest rate bahasa ininya ya. Nah, di sini long term interest rate. Ya. Ini kan short term nih. Short term itu yang bangsuk. Nah, kalau dalam jangka panjang ya, ini kan interest rate itu kan biaya imbangan daripada ya, atau sebenarnya itu biaya imbangan dari kita berinvestasi di sektor real. Nah, kalau ini ada mismatch ya, ada tidak kesejalanan gitu ya, maka apa? Maka interest rate channel akan berkurang efektivitasnya. Ya, demikian pula ada strukturnya ya, struktur dari interest rate-nya, apakah ini expectation short term dan long term itu kan berbeda. Ya. Kita inginnya long term, pasar inginnya short term. Itu kan beda juga responnya. Ya. Ada responnya berbeda, ya. Nah, itu interest rate itu harus memperhatikan rigiditas ya, rigiditas dan juga market perfection atau imperfection ya. Itu intinya. Sama ya, di credit channel atau financing channel itu ada dua ya, atau bank lending channel atau balance sheet channel, itu namanya credit channel ya. Ada credit channel ya. Sama. Ternyata jalur credit channel itu apa yang harus diperhatikan? Yang harus diperhatikan adalah bagaimana struktur finansial dalam satu negara tersebut ya. Apakah bank ini memiliki likuiditas balance sheet atau tidak? Ya kan, ini kan kalau kebijakan moneter melalui jalur balance sheet, coba cek lagi ya video yang kemarin, itu kan akan mempengaruhi likuiditas atau neraca bank syariah atau bank konvensional gitu ya. Nah, kalau ininya kurang liquid balance sheet-nya, maka bank lending channel juga tidak akan merespon kebijakan moneter, sehingga yang ujungnya adalah efektivitas kebijakan moneter juga akan terhambat. Ya. Nah, justru ya ini ada beda antara small bank ya dengan big bank gitu ya. Jadi ada bank kecil dan ada yang bank besar gitu ya. Ya, bank kecil itu makanya ada, kita itu kan ada bank buku 1, buku 2 gitu ya, buku 3 gitu ya. Nah, itu ketika bank kecil itu mendominasi sektor finansial ya, dan perusahaan itu sangat terbatas bisa mengakses sumber lain di luar bank ya, maka
ini akan mempengaruhi bank lending channel, ya, akan mempengaruhi bank lending channel, gitu ya. Jadi harus dilihat juga nih bagaimana struktur perbankannya ini, banknya kecil-kecil atau cukup besar, dan bagaimana likuiditas dari balance sheet itu, apakah bisa mereka itu bisa menyesuaikan dengan seketika gitu ya, likuiditas balance sheet-nya ya, balance sheet dari perbankan itu. Paham ya? Jadi respon perbankan itu harus juga kita lihat gitu ya. Harus kita lihat seberapa liquid ya balance sheet daripada neraca bank sentral, bank umum itu. Apakah mereka itu dengan switching itu bisa gitu ya melalui instrumen-instrumen keuangan ya yang ada gitu ya, atau relatif tidak bisa ya, atau sangat rigid gitu ya. Itu kira-kira ya. Jadi ini balance sheet ya. Jadi secara umum bahwa hubungan antara permintaan kredit dengan supply of credit ini sangat kompleks ya, sangat kompleks. Nah, ini akan mempengaruhi balance sheet channel ini ya, balance sheet channel dari bank syariah ya, perbankan secara umum gitu ya. Ya. Nah, credit channel yang tadi saya sebut ini sangat dipengaruhi oleh apa? Bagaimana interest rate control-nya ya, interest rate control-nya. Jadi misalnya kan gini, tadi kan bank sentral kan misalnya menurunkan SWBI gitu ya. Tetapi kan kalau di bank umumnya bahwa suku bunga financing atau apapun suku bunga, bukan suku bunga ya, berarti mudharabah selling rate-nya itu sudah ada patokan ya. Ada patokan tidak bisa turun lebih dari berapa persen. Nah, itu kan akan juga mempengaruhi financing channel. Ya, ada juga mempengaruhi. Atau selling itu ada batasan pemberian kreditnya atau financingnya. Ya, ada batasan pemberian kreditnya. Tadi di papernya Pak Umar Capra kan disebut tuh bahwa 25% tuh bagian dari giro bank umum itu harus dibelikan instrumen keuangan syariah, sukuk misalnya. Jadi jangan ada selling, jangan ada pembatasan tidak boleh beli ini, tidak boleh beli itu gitu ya. Ya, jadi semakin ada rigiditas maka semakin mempengaruhi efektivitas kebijakan kebijakan moneter melalui credit channel gitu ya. Bahkan ada selective credit policy. Kita inginnya misalnya bank sentral ini menaikkan suku bunga menaikkan investasi di sektor pertanian. Tetapi kan kalau di perbankannya ternyata ada policy terkait kita itu tidak bisa serta-merta memindahkan switching sektornya kepada sektor yang lain, kan bisa juga menghambat menghambat efektivitas kebijakan moneter melalui financing channel. Itu ya. Jadi seperti itu. Exchange rate channel juga sama ya. Kalau exchange rate channel tentu ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan stance atau kondisi-kondisi di pasar ekspor impornya ya, dan juga kebijakan yang terjadi di capital flow atau inflow-nya. Itu kira-kira ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini apa sih implikasinya? Ya, implikasinya itu seperti apa? Jadi implikasinya kalau kebijakan moneter melalui transmisi kebijakan moneter dalam dua banking system itu ya ini kan ada dua banking system nih ya, dua-duanya ada channelnya ya, baik ke bank syariah atau bank konvensional. Ini bank konvensional nih, kalau ini konvensional ya, ini bank syariah, ini bank konvensional, ada padanannya. Ingat, ada padanannya di conventional finance system dengan Islamic finance system itu ada padanannya. Silahkan ya. Nah, ini harus melihat sejauh mana rigiditas ya di pasar yang ada itu, dan bagaimana sempurna atau tidaknya pasar yang bersangkutan. Ya. Di sini ada pasar sistem keuangan, berarti kan ini pasar financing ya. Pasar financing itu berarti kan pasar sektor realnya gitu ya. Nah, dan
bagaimana decision atau regulasi-regulasi yang terjadi di pasar-pasar tersebut. Ya, jadi kebijakan moneter harus melihat seperti itu. Jadi kalau kemarin saya gambarkan kan teorinya ya. Jadi seakan-akan semuanya bisa mempengaruhi output ya dan juga inflasi gitu ya. Tetapi kan pemilahannya itu harus kita cek bagaimana nih jalurnya. Kalau ibarat kata ini saluran pipa gitu ya. Jangan-jangan di saluran pipa yang ini nih ada hambatan sehingga wah jangan pakai jalur ini, kita pakai kayaknya lebih powerful pakai jalur yang lain. Ya. Dan ini ada studinya ya. Jadi bank sentral itu terus secara berkala itu melakukan studi atau bahkan studi ini bisa berasal dari perguruan tinggi ya, dari penelitian misalnya yang dilakukan oleh mahasiswa S1 banyak ya. Gampang saja sebenarnya. Jadi ini kebijakan moneter nanti dengan simulasi bagaimana output perekonomian naiknya berapa persen, juga inflasi berapa persen melalui jalur-jalur ini dengan model-model yang ini dengan model yang berbeda mana yang lebih efektif. Nah, itu seperti itu. Nah, itu kemudian ya, kalau misalnya Anda ya kalian presentasikan di BI, ini jalur ini yang lebih powerful. Nah, BI kan lebih fokus ke melalui jalur yang itu. Ya, jelas ya. Jadi belum lagi hubungannya dengan capital market development ya. Capital market development kan di sini nih. Di reserve ini kan di sini ada capital market ya. Ada capital market development. Nah, ini tadi yang saya sebut pasar suku. Ya. Jadi building block ini harus kita puzzle-nya ini, puzzle dalam perekonomian ini, dalam pengembangan keuangan syariah itu, puzzle-nya di mana ini yang harus ternyata belum develop gitu ya, ternyata belum develop dan kemudian kalau kita develop akan menjadikan pasar keuangan syariah secara umum itu akan lebih powerful dan itu akan berdampak secara makro. Ini sekarang dilakukan kan? Sekarang wakaf misalnya, terus Islamic sukuk gitu ya atau sukuk gitu ya atau instrumen-instrumen keuangan syariah yang lain, pasar saham dan segala macamnya. Inilah building block ya sehingga bisa menambah powerfulnya kebijakan moneter. Itu ya kira-kira ini PR ya karena memang walaupun sukuk sudah relatif berkembang dari yang dulu, yaitu belum seoptimum yang kita rasakan gitu ya. Coba di pasar pasar saham saja mungkin hanya mungkin kurang dari 1% penduduk Indonesia itu masuk ke pasar saham, apalagi yang syariah. Juga ke pasar sukuk berapa persen sih yang punya SID ya? SID itu apa? Jadi investor surat nomor investor beli sukuk ya atau beli saham gitu kan sedikit sekali masih pasar keuangan itu belum terlalu develop ya. Di kesimpulannya nih ya bahwa kalau kita ingin mengintegrasikan Islamic Bank ke dalam sistem monetary policy itu tentu lebih kompleks lagi ya, lebih kompleks. Karena kompleks ini, karena orang-orang konvensional tidak paham ya, sehingga orang-orang konvensional ini pasti membutuhkan ya kalian ini yang belajar ekonomi syariah. Ya. Dan kalian nanti kan di dunia kerja, misalnya ya di dunia kerja, ini harus memberikan warna inspirasi. Oh, itu ada padanannya. Oh, itu nanti bisa ada solusinya yang syariah compliance. Ya. Itu ya. Jadi kenapa kuliah ini saya sampaikan? Karena kenapa ini penting ya untuk bisa kalian ketahui gitu ya karena ini yang justru puzzle ini yang harus kita isi gitu ya. Harus kita isi. Ya. Karena pasti dunia industri atau regulasi membutuhkan Anda sekalian yang sudah paham aspek Islamiknya, aspek ekonomiknya. Dua irisan ini harus kemudian bisa mewarnai ya. Itu ya. Nah, dengan adanya masih konvensional dan Islamic banks, artinya dua banking system ini akan menjadikan bahwa
development daripada sistem keuangan secara umum itu akan lebih resilient, ya, akan resilient. Jadi sekarang itu mau tidak mau ya masih dual banking system, silakan saja, bandingkan saja nanti bagaimana instrumen, apakah misalnya dari sisi stabilitas makroekonomi ya, baik mikroprudensial atau makroprudensial, ini lebih stable melalui jalur dengan instrumen-instrumen instrumen-instrumen syariah atau dengan instrumen konvensional. Ya, silakan nanti kita bandingkan, gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, ini domestic interbank bank market ini kan namanya PUAS itu ya. Jadi kalian harus tahu PUAS itu ya. Ini harus bisa memfasilitasi liquidity management. Jadi PUAS-nya harus berkembang sekarang. PUAS ya, pasar uang antar bank syariah harus berkembang. Kalau tidak berkembang nanti inilah sebenarnya kunci ini ya. Kenapa ini sistem keuangan dan perbankan syariah SKPS itu ya. Sistem ini ya salah satunya adanya di pasar apa? Pasar PUAS, pasar uang antar bank syariah di samping pasar-pasar keuangan yang lain. Ya, itu ya. Nah, sehingga seperti ini ya, penting bahwa government sukuk ya itu harus berjalan ya sebagai salah satu channel yang bisa menyebabkan efektivitas kebijakan moneter ini akan semakin powerful ya, akan semakin powerful. Ingat, profitability-nya. Jadi bank sentral, bank syariah juga punya alternatif instrumen keuangan. Nah, ini yang terjadi sekarang, alhamdulillah ya, bahwa bank syariah itu ya kalau ketika pasarnya yang terjadi adalah misalnya di pasar sektorialnya kolaps ya karena Covid ini, tapi di sisi yang lain pemerintah itu membutuhkan dana untuk membiayai infrastruktur kesehatan dan seterusnya. Nah, penerbitan government sukuk ini adalah instrumen yang bagus gitu. Di satu sisi, dari sisi perbankannya kita punya sifatnya punya alternatif. Kita aset ini tidak idle gitu ya, tidak idle. Di satu sisi yang lain pemerintahnya membutuhkan, di satu sisi yang lain nanti masyarakatnya pun walaupun terjadi defisit fiskal misalnya ya, dengan adanya pasar sukuk yang berkembang, maka uang ini akan tetap berputar. Ya. Ya, uang berputar artinya kebijakan moneter itu berjalan. Ya, itu kebijakan moneter akan berjalan. Itu makanya saya tadi tanya dulu ke Anda sekalian tuh apa sih hubungan antara sukuk market ya dengan kebijakan moneter ya, karena itu harus didevelop dua-duanya. Satu sisi ada supply-nya, ada sisi ada demand-nya ya. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Dan sebagai pengumuman ya, minggu depan itu kalian nanti ada kuliah tamu ya dari, kalau nggak salah saya ambil niaga syariah gitu ya. Nanti kalian bisa tanya tuh dari praktisi ya. Dari sisi ininya sudahlah, dari saya sudah dari pasar uang gitu ya, pasar uang terbang syariah, terus bagaimana pasar-pasar finansial lain dan juga kebijakan moneter ya, sisi yang lebih makro lagi. Nah, nanti minggu depan silakan bisa kalian tanyakan ke praktisi ya di pasar uang nih, pasar uang antar bank syariah yang melalui CMB Niaga ini. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan. Silakan bagi yang bertanya. Mana? Bingung nggak? Ini kan belajar makro lagi ya. Alvin, gimana paham Alvin? Belum terlalu paham sih, Pak. Masih agak bingung dikit. Nah, dicek lagi ya.
paper-papernya ya. Jadi kalian belajar makro lagi ya, belajar makro dan terutama kuliah kalian kuliah minggu lalu tuh, itu kan channel-channelnya ya. Jadi channel-channel itu kemarin kan saya belum bahas efektivitasnya ya. Itu kan baru salurannya gitu ya. Nah sekarang ini kuliah sekarang membahas bahwa itu silahkan dipilih saluran yang mana dan itu harus disesuaikan dengan karakter pasar keuangan yang terjadi di satu negara tersebut. Itu intinya ya. Baik dari sisi rigiditasnya ya, rigiditas suku bunga atau harga keuangan yang lain gitu ya. Atau market imperfection-nya gitu ya. Jadi kesempurnaan atau develop atau tidaknya pasar tersebut. Itu kira-kira gambaran utama dari kuliah kita hari ini. Ya, kalian harus juga bisa menjelaskan ya nanti hubungan antara sektor itu ya, antara pasar ya, baik pasar keuangan, bank ya dengan sukuk gitu ya, atau dalam kerangka makroekonomi ya, kebijakan moneter. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Ini saya sering tanyakan ya di skripsi yang hubungannya sukuk misalnya ya, atau saham atau apa. Ini kerangka makroekonominya ya. Ini apa dampak makronya? Nah ini kuliah ini sebenarnya dua kuliah terakhir ini ya. Kalian harus bisa aware ya. Nah, nanti kalau kita presentasi di Kementerian Keuangan atau di BI, nanti ini gimana dampaknya? Kita nggak tahu ya, malu gitu ya. Kita harus tahu kerangka makronya juga gitu. Di samping sukuk ini apa secara instrumennya gitu ya, tetapi kita juga harus paham secara dalam konteks yang lebih luas ya, dalam kerangka makroekonomi gitu ya. Nadia, ada pertanyaan Nadia Salma? Enggak, Pak. Nggak paham? Enggak terlalu sih, tapi masih bisa nonton video Bapak lagi. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup kuliah ini dengan pembacaan hamdalah. Kuliah dari saya selesai. Nanti selamat belajar dan nanti ujian ya. Ujian kita tutup dengan pembacaan hamdalah dan doa kepada Tuhan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. TN ya.